Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa alihi wa sahbihi. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi bi'ulumihi wa bi'ulumikum bidaraini amin. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Jangan kalian ingat benian, kembali kita ingatkan sahajaku bernazar iktikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya. Nazartu an a'takif fi hadzal masjid ma dumtu fihi. Selalu dan selalu kita ingatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Ingatkanlah orang lain, karena mengingatkan orang mukmin itu bermanfaat. Sering-sering mengingatkan orang lain, karena kalau kita mengingatkan orang lain, kita pun jadi ingat. Guru-guru itu kenapa maka pintar, kenapa maka tambah alim, makin tua makin alim? Karena siding ketujuh mengajar. Walaupun banyak ilmu, kalau kalian diajarkan, kada mau madahi orang, maka ilmunya akan hilang, ilmunya akan redup, hilang. Kenapa? Karena kada disambat akan, kada dipadahkan dengan orang lain. Selalu mengatakan, ada kawan misal minum tangan kiri, madahi, jangan minum tangan kiri, minum tangan kanan. Samillaha kul biyaminik, ya Nabi. Wahai gulam, sebutlah nama Allah ketika makan, dan makanlah dengan tangan kanan. Sepele, tapi itu begitu berarti di mata Allah. Siapa tahu ridho Allah ada di situ, kan kita kada tahu. Ingatkan, dulu waktu kami belajar di Ambin Paguruan, di Pelataran, waktu itu belajar dengan Ustadz Muhammad Ridho bin Abdullah Assegaf. Waktu kami belajaran habis subuh, lagi sidin mengajar, keluarlah anak di binian sidin, memang masih halus, namanya Labibah, masih halus. Labibah bawa kacang di telapak tangan kiri sambil makan jalan. Ini Ustadz Muhammad Ridho bin Abdullah Segaf lagi mengajar, melihat anak beliau lewat keluar rumah makan kacang sambil berdiri di jalan, ditegur, "Labibah, sini. Siapa yang ngajarin makan sambil jalan? Siapa yang ngajarin makan sambil jalan? Pernah Abi ngajarin?" "Gak pernah, Bi." Jadi waktunya keluar bawa kacang tadi makan. Namun kita kan sepele, kalau makan sambil jalan kan biasa. Apa ujar Ustadz Muhammad Ridho bin Abdullah Segaf? "Labibah, siapa yang ngajarin makan tangan sambil berdiri, sambil berjalan?" "Pernah Umi ngajarin?" "Enggak pernah, Bi." "Pernah Abi ngajarin?" "Enggak pernah, Bi." "Lalu salah apa benar?" "Salah, Bi." "Kenapa makan berdiri?" "Lupa, Bi." "Kalau salah diapain?" "Kalau salah di rotan, Bi." "Ya sudah, kamu masuk ke dalam ambil rotan." Ini Labibah yang masih umur halus, kira-kira 5 tahun kalau salah, 5-6 tahun, masuk ke dalam, lalu keluar bawa rotan, diambil rotannya sama beliau. Lalu Labibah si kecil ini memberikan telapak tangan, lalu dipukul oleh Ustadz Muhammad Ridho bin Abdullah, pok pok pok, dipukul. Dan ini kami melihat seorang, begitulah salafus saleh mendidik anaknya, sekali ditegur, karena kemudian harinya kadang mengulangi lagi. Coba kalau dibiarkan sambil buka, ya. Ini pentingnya kita mengingatkan orang lain, apalagi dalam rumah kita seorang. Dalam rumah kita seorang, walaupun menurut kita itu sepele, tapi itu begitu berarti di sisi syariat, dan siapa tahu itu mengundang
rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Ghazali masuk surga dikatakan gara-gara membiarkan seekor lalat yang minum di tinta beliau. Ada lagi Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, pengarang kitab At-Tanbih, dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkat hal-hal yang sepele. Beliau mengatakan dalam kitabnya, ketika seseorang cebok dari buang air besar, maka hendaklah agar sekiranya lebih bersih mengedepankan, menonjolkan jeriji tengahnya. Kan kalau rata kayak ini rata, jeriji tengah ditonjol sedikit. Kayak itulah kalau bebasuh lah. Kayak itulah kalau bebasuh lah. Imbah bebasuh tuh jersidin dimajukan sedikit wusta, jeriji tengah, agar apa? Agar lebih optimal dalam membersihkan. Gara-gara pander sidin yang kayak itu aja Allah masukkan beliau ke dalam surga dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepele, padahal ada kayak itu kan bersih aja juga, apalagi disemprot pakai kloset yang wah ini kan bersih aja, belakang depan semprot itu sudah komplit. Jadi hal-hal sepele kadang-kadang kita lupakan karena kita anggap kayak kada ada artinya, padahal di sisi Allah begitu agung. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kalian anggap sepele suatu kebaikan walaupun hanya dengan memberikan senyuman kepada saudara seagama, saudara sekeyakinan, saudara seiman. Biwajhin taliq, wajah yang senyum, wajah yang manis. Jadi bila besalisihan ya senyumi kawan, senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqatun, karena itu sedekah. Pas saja lawan kita mengeluarkan duit sudah koler bersedekah, senyum barang. Yalah. Bila ada kawan senyumi, jangan terlalu senyum juga. Yalah. Jadi ada tuan guru sudah kehabisan bahan sudah. Ada lagi yang dipander. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita senyum agar Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita pahala. Dari hitungan pertama sampai ketiga, 1, 2, 3, senyum aja semasjidan, senyum. Jadi masing-masing tatap muka senyum. Ada lagi dipander sampai habis waktu sudah Fatihah. Kekurangan bahan. Jadi ingat tadilah hal sepele. Jadi ada lagi hal sepele yang bersangkutan lawan bab kita nih, masih masalah syurbul khamri, syurbul muskir, minum yang memabukkan. Ada hal sepele yang terjadi kepada seseorang yang pernah dilanda kecanduan minum minuman keras, namanya bishrun. Kalau pian belajar ilmu tasawuf, ada di situ ulama namanya bishr. Bishr ini pemabuk ulung, pagi, siang, sore, malam mabuk aja 4-5 kali sehari. Jadi kalau ada orang wah ini mabuk sehari sekali aja masih kalah. Jadi gawiannya mabuk aja, mabuk, namanya bishr. Lalu suatu ketika si bishr ini lagi-lagi mabuk, akhirnya dia menemukan tulisan di lantai. Jadi di lantai ada tulisan, diambil oleh bishr, lalu dibawanya, diandaknya di atas. Ada riwayat ditempel, ada riwayat lagi dihalus-halusinya, dimakannya, ditaguknya, demi memuliakan ayat. Di situ sekalinya ada tulisan Bismillah. Jadi ada secari kertas bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim, ada di lantai, diambil oleh bishr. Lalu dalam riwayat ada yang dibuatnya kemuntung, ditaguk, ada riwayat lagi andaknya di atas supaya kada di bawah, ada lagi riwayat ditempelnya di dinding rumahnya dalam keadaan masih posisi mabuk. Akhirnya di dalam tidurnya waktu bishr ini guring, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala memimpikannya. Dalam mimpi bishr itu dia mendapatkan suara. Jadi ada suara di situ, wahai bishr,
sebagaimana engkau muliakan kami, maka kami pun akan muliakan engkau. Dari situ Bishr dipenuhi hatinya dengan keimanan, dipenuhi hatinya dengan kebaikan. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan Bishr adalah orang yang sangat zuhud terhadap dunia. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia, tapi dunia dijadikan hanya di dalam tangannya saja. Allahumma ja'al ad-dunya fi aidina wa la taj'alid dunya fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia hanya di tangan kami semata, jangan sampai kau masukkan dunia ke hati kami. Ini doa kita. Jadi berdoa kepada Allah, ya Allah, dunia yang engkau berikan kepadaku, jadikan itu hanya sebatas di tanganku, jangan sampai engkau masukkan ke dalam hatiku sehingga menyibukkan cintaku kepadamu ya Allah, jangan sampai. Jadi Bishr al-Hafi ini, beliau menjadi orang yang sufi karena beliau tobat kepada Allah. Gara-gara apa? Hal sepele, mengambil tulisan bismillah, itu pun beliau kada tahu tulisan itu apa, kada tahu apa, karena lagi mabuk kan, lagi mabuk. Akhirnya dimuliakan oleh Allah, jadilah beliau pemuka sufi di zamannya, sampai-sampai beliau semenjak saat itu malu supan memakai sendal. Jadi hidup ini kada bersandalan. Kenapa? Karena saking supannya memijak bumi Allah daripada dosa-dosa yang telah lewat, merasa kebanyakan dosa, asa supan berjalan di atas buminya Allah pakai sandal. Akhirnya kada bahasa sandalan. Orang yang kada bersandal bahasa Arabnya hafi. Jadi ngarannya Bishr al-Hafi. Ada itu di deretan-deretan manaqib ulama sufi. Sepele kan? Ada lagi hal sepele macam-macam karena kita tinggalkan kadang, naudzubillah, itu dampak mudaratnya gasan kita seorang. Walaupun ini tadi pecandu tuh, walaupun pemabuk ulung, tapi alhamdulillah gara-gara bismillah tadi, sepele sebujurnya itu, tapi di sisi Allah besar. Sebagian orang, sebagian daerah itu kada peduli lawan tulisan itu. Mungkin pian suah melihat, ada orang melihat, ada orang mengandak. Ini ada Arabnya kah? Ada. Suah lah melihat ada Yasin di lantai lah. Suah lah melihat lah Yasin diandak di lantai. Suah melihat. Ini hal yang agung. Yasin itu termasuk ayat Al-Quran. Jangan sampai ada di lantai. Zaman ulun aja nang kada terlalu bahari istilahnya, bila mengaji ambil Quran, cium dulu andak di kepala sambil berjalan menghadap guru, di atas kepala andaknya. Yasin itu pun termasuk Quran. Dalam Yasin itu ada 83 ayat Yasin. Ada lagi di situ surah Al-Waqi'ah, ada surah Tabarak. Biasanya kan itu kan rentetannya. Jadi tolong ditagurakan kalau ada orang andak Yasin di lantai, jangan ustadz lagi menagurakan. Yalah, pian orang alim. Orang alim itu orang berilmu, ada mesti ustadz. Ustadz itu bahasa Arab, bahasa kitanya guru, karena mengajar. Jadi pian mengajar juga orang lain, pian ajari bangsa anak ini Yasin, sesuatu yang mulia, sesuatu yang sangat terhormat. Ini ada di dalam kitab suci kita, bahkan saking mulianya menyentuhnya pun tak boleh pakai apa, tanpa wudu. La yamassuhu illal mutahharun. Tolong padahi lah, karena di sebagian daerah ulun ada melihat itu. Mun ulun melihat ulun tagurai, tagurakanlah, karena kekurangan ilmu tuh kayaknya. Mungkin kada sengaja juga, kada tahu gara-garanya. Yalah, Yasin dianak di lantai, jangan. Nauzubillah min dzalik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bab kita tentang mabuk. Mabuk dan mabuk. Jadi jauhilah yang memabukkan, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibul khamra fa innaha miftahu kulli syarr. Jauhilah khamar, sesuatu yang memabukkan, karena dia adalah kunci dari segala kejahatan. Jadi inti dari bab ini, orang yang minum khamar menurut syariat Islam wajib dihad sebanyak 40 kali kalau dia orang yang merdeka. 40 kali. Dan dia minum tahu sengaja tanpa paksaan, minumnya bukan karena darurat,
dan dia tahu itu memabukkan, maka dihukumi orang yang wajib had. Tapi udah kita kada, karena negara kita kada melegalkan yang namanya hukum syariat Islam. Hukum kita NKRI aja, jadi kada pakai kita lah. Sebujurnya para sahabat Nabi SAW ketika mereka melakukan tersebut, mereka minta hukum, mereka gentleman, minta hukum ketika salah, mengaku, iyalah. Jadi kalau salah tuh ngaku. Menurut hukum negara kita pun, ketika orang salah melakukan suatu pelanggaran dari hukum negara, kalau dia ngaku bujur-bujur, hukumannya ringan, enggak lah. Polisi dibawanya ke kantor, ngaku kada? Ngaku Pak Ai. Ini ringan hukumannya, diringani, ada dispensasi. Tapi kalau sudah disatrum dulu, kukunya dipaculi dulu, salang dipupuhi dulu, hanya ngaku, ini mah gini panjang urusannya. Syariat kita kayak itu juga, ada mirip-miripnya. Ketika kita salah, akui aja. Kullu bani Adam khata'. Setiap manusia pasti salah. Yalah, mungkin ada yang dulu suah minum khamar, mungkin ada suah mabuk. Cuman alhamdulillah umur masih ada, lalu sempat Allah berikan kita waktu untuk bertobat. Sahabat Nabi pun diantaranya sudah kita kisahkan dulu, ada banyak sahabat Nabi yang mabuk. Tapi jangan tiru mabuknya, tiru perjuangannya untuk Islam. Sahabat Nabi itu bang mabuk, jangan. Lihat perjuangannya. Jadi jangan sampai. Jadi ngaku kalau salah. Nabi Adam salah, ngaku. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu pengakuan Nabi Adam. Walaupun itu bukan doa tuh. Jadi yang kita aminkan itu sebujurnya doa. Ya Allah ampuni kami, amin. Sayangi kami, amin. Tapi kalau kada ada pintaan, kada usah diaminakan. Contoh, contohnya ya, doa tolak bala biasanya. Allahumma bihaqil Fatihah, amin. Ya belum minta lagi, minta. Allahumma bihaqil Fatihah, wasirril Fatihah, ya farijal ham, amin. Ya. Ini belum minta lagi, belum. Kenapa kita aminakan? Karena kita kada paham bahasa Arab. Coba yang baca doa ini bahasa Arab aja. Ya Allah yang Maha Pengasih. Ini pengakuan, munajat, belum diaminakan lagi. Amin itu ketika sudah berkah Fatihah, ya Allah, idfa'annal ghala. Tolakkan bala dari kami ya Allah. Amin. Nah, biar kayak itu. Walaupun kada apa-apa lah, cuma kaya-kaya kada nyambung. Belum minta lagi sudah diaminakan. Atau ada lagi doa hari Jumat, mudahan pian tak baca doanya. Doa hari Jumat apa? Habis Jumatan, Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, ya lah. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, wahai Allah yang maha kaya. Jangan amin dulu, belum lagi. Ini hanya memuji Allah. Wahai Allah yang maha kaya, amin, kabulkan. Apa yang dikabulkan? Belum minta lagi. Allahumma ya Ghani ya Hamid. Diaman dulu. Ya Mubdi ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud. Belum lagi amin. Ada kita amin beracap dah. Amin, 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 amin. Belum ya, kada nyambung lagi. Ya Dzal Arsyil Majid, wahai orang Tuhan zat yang memiliki arsy yang sangat agung. Ini hanya pujian untuk Allah dan belum untuk diaminkan. Ya fa'alul lima yurid, wahai Allah yang maha memperbuat apa yang dia ingini, apa yang engkau ingini. Hanyar mbah itu apa? Aghnina, kayakan kami ya Allah. Hanyar, amin. Ya Amailah. Jangan ada apa-apa lah, bahaya hayau itu. Olehnya ada paham kan? Ada paham. Jadi Nabi Adam munajat. Apa ajar Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, kalau engkau tak mengampuni kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, pasti kami termasuk orang-orang yang rugi.
itu munajat kita juga kepada Allah. Allah paham aja sudah. Kalau kita munajat kayak itu, kita mengaku kayak itu, berarti sama dengannya kita minta ampun. Amailah. Jadi salah ngaku, tapi jangan lagi dikesahkan lawan makhluk. Kalau memang bahari maaf suah mabuk, mabuk pegawian ku bahari gitu, nah ini bangga dengan dosa, maksiat hukumnya. Adalah orang kayak itulah, ada orang justru tutupi kesalahan, jangan sampai ada yang tahu. Ini malah bangga dengan kesalahan, naudzubillah min dzalik. Simpani. Jadi itu hukum Islam, ketika orang salah sengaja, tahu, tanpa paksaan, bukan karena darurat, nah dia mabuk, maka dihukum had, hukumannya cambuk 40 kali. Paham insyaallah? Pokoknya jauhi, jangan sampailah mabuk-mabukan, atau bab semalam sebelumnya bab zina, jangan sampai. Karena diantara dosa mabuk Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memandang kepada orang yang mabuk hari kiamat. Dipandere kada, dilihati kada, diacuh aja. Kepada siapa kita minta tolong? Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya yaitu tadilah, hukum syariat membebankan untuk dihad, hukum negara kada. Ada lagi dulu zaman Nabi SAW orang mabuk, namanya Abul Mehjan, mabuk habis-habisan, sama dihukum, cuman dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan Sayyidina Umar pun sampai marah, sahabat-sahabat yang lain pun marah. Tetap dihukum, tapi dia tetap cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Itulah manusia biasa, sahabat bisa salah. Atau lagi diantaranya kalangan para generasi setelah sahabat, para tabi'in atau tabi'in, yang mereka juga dulu pernah ditimpa musibah, yaitu senangnya mabuk. Diantaranya siapa? Abu Nawas. Tahu Abu Nawas? Tahu Abu Nawas? Boleh tahu? Ulik non mustaipian marah. Abu Nawas ini 145-an, 150-an Hijriah hidupnya. Kurang lebih di zamannya Khalifah Harun ar-Rasyid. Jadi banyak antik-antik di zaman itu memang. Ada Bahlul, ada Abu Nawas, Abul Ali Al-Hasan namanya. Jadi Abu Nawas itu dulu sebelum beliau bertobat kepada Allah pun beliau peminum khamr, sama hampir kayak Bishr Al-Hafi, siang malam sore mabuk, nyanyi-nyanyian ya, bawa bibinian, naudzubillah. Itu Abu Nawas. Tapi akhirnya berkat hidayah Allah beliau taubat kepada Allah. Makanya timbul syair nang pian Jumat juga rancak baca ya. Makanya jangan bulik duluan hari Jumat. Ilahilas tulil firdausi ahla. Nah, itu pencetusnya beliau tuh. Memang ahli syair Abu Nawas. Abul Ali Al-Hasan namanya, Ibn Hani Al-Hakam. Nah, jadi sebelum taubatnya sama beliau pemabuk. Di antaranya tadi kan Bishr Al-Hafi, ada lagi Malik bin Dinar. Ini ulama-ulama keren zaman dulu pun mereka bisa salah. Cuman jangan dituruti itunya. Jangan dituruti. Tapi mereka tobat kepada Allah, alhamdulillah diterima tobatnya. Habis ini babnya bab pencurian, nyuntan tatak tangan. Inilah karena kita baca tuh. Kita baca tatak tangan orang. Apa sebuah amalan atau wiridan yang harus apa nih? Ustadz, apa sebuah amaliyah atau wiridan diharuskan mempunyai ijazah atau diijazahkan? Amalan atau wiridan diharuskan apa? Haruskah mempunyai ijazah? Sebujurnya ijazah itu kadang-kadang perlu, kadang kan ada ijazah wirid lah. Kayak inilah wirid. Kalau wirid itu datang dari Rasulullah tanpa ijazah pun jadi. Tanpa ijazah jadi. Tapi kalau datangnya dari
ulama-ulama setelah baginda Nabi, maka kadang-kadang perlu wiridan. Untuk apa? Supaya kita tahu cara pengamalannya dan komposisinya jelas. Karena wirid itu kayak doa kadang. Di dalam suatu wiridan ada yang ngarannya amaliyah atau ratib yang disusun oleh Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Ujar orang wirid sakran. Siapa di antara pian yang ketujuh mengamalkan wirid sakran? Itu bagaikan seseorang yang berjalan membawa pedang. Ada senjata. Tapi itu perlu ijazah. Kalau salah dalam pengamalan. Adalah yang mengamalkan wirid sakran lah. Bagus tuh, baca sehari sekali. Jangan sehari 3 kali. Depresi kena, blank. Diserang jin kena ujung-ujungnya. Karena kadang kalau ada ijazah kita kada tahu caranya. Misal contoh, ada di situ di wirid sakran itu, Allahumma inni ihtattu bidarbillah tuluhu masya Allah qufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah, sampai terus ahata bina min bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Fatihahnya itu bacanya sekali nafas. Habis Fatihah waladdallin amin, sudah senapas lalu baca sur. Ada sin waw ra, bacanya sur. Sur itu kalau kami dapat ijazah dari Abuya Sayyid Ahmad Naufal bin Abdullah bin Ahmad bin Hamid Al-Kaf, ketika baca sur 3 kali maka tangan dikeliling di atas kepala. Kan baca tadi waladdallin amin, sur. Mbah itu baca ayat kursi. Ayat kursi pun satu napas. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fis sampai akhir. Wahul aliyyul azim. Habis itu ahata bina, lalu dibayangkan apa-apa yang mau kita jaga. Oh, mau penjagaan buat diri. Ya, bayang-bayangakan diri kita dipelihara oleh Allah, dengan Allah kelilingi kita dari tembok yang terbuat dari cahaya yang tebal begitu hebat, dari 7 lapis langit sampai 7 lapis bumi, tak ada yang bisa menembusnya. Jadi dibayang-bayangkan aja. Itu kada ada keterangan kecuali dari lisan ke lisan dari si tukang karang sampai ke murid. Jadi kalau kada berijazah kayak kada ada manfaatnya. Ada. Tapi kalau hanya amalan habis sholat, kayak baca kita baca, itu memang dari Nabi Muhammad. Kebanyakannya dari Rasulullah. Jadi kadang-kadang perlu lah. Kalau tidak ada amalan atau ijazah wiridan khusus selain dari Rasulullah berupa hizib, ratib, itu kalau bisa cari sholawat, cari ijazahnya. Apa hukumnya kita ke masjid sedangkan langgar atau musalla di tempat kita ada, kita melewatinya? Ya, ini banyak kasus nih. Apa hukumnya kita ke masjid sedangkan langgar atau musalla di tempat kita ada dan kita melewatinya? Kalau langgar atau masjid di tempat kita adem ayam, jamaahnya banyak aja, ya ropopo tenanawan, nafi muskilah, no problem, silahkan. Langgar kita rame aja manusianya. Misal hidup di Talohen sana, ya bila hendak sembahyang kesini misal, tapi ya yang nang dilewati ini rame aja orangnya gitu. Amun kosong lalu misal, atau berduaan aja singal berdua kaum lawan imam, ya, singgahilah banyaki kan. Tapi kalau memang banyak aja sudah kada apa-apa. Malahan langkah kita ditulis pahala yang berlipat oleh Allah karena khutwah, langkahan yang begitu banyak tadi. Pahamailah. Jadi kita yang bijaksana nih. Kalau langgar masjid tempat kita rame aja, silahkan. Apalagi mun kadada, wah amun aku kadada ini ranai misal, nah ini kan boleh nih, kan boleh. Sekampungan kerasukan kena. Istahwadha alaihimus syaitan, maka iblis menguasai tempat tersebut kalau sudah kadada nang azan. Kalau kadada nang azan, iblisnya kadada yang buka kena. Maka dikuasai oleh syaitan. Apa hukumnya memposting foto orang lain di sosmed, terutama foto wanita yang buka aurat?
hukumnya haram karena gara-gara kita orang jadi maksiat. Janganlah memposting foto orang lain di sosmed. Kawan lagi guring betapih, tapihnya taloloy, taloloy. Lalu kita foto, tag foto. Niat balulucuan, niat beraramian. Tapi kalau efek atau dampaknya itu negatif, maka jangan. Ini kada bijak nih, apalagi bibinian nih, dosa jariah ya. Setiap orang yang lihat maka orang dosa dan pelakunya pun kena. Jadi jangan sampai pajang-pajang foto, apalagi wanita nah, baik orang lain ataupun kita seorang. Himbauan aja bang lah, jangan kedosa foto bini, jangan diandak di status, kedosa. Cukup kita aja yang ngeliat bini kita tuh. Kalau perlu orang lain kedosa. Mantang-mantang bini bungas kayak itu, lalu difotonya bandeng ya, fotonya. Nah, lalu di apa? Diuploadnya di medsos, kena hukuman dari syariat. Salah satun, ada 3 kelompok. La yang durullah ilaihim yaumal qiyamah atau kama qala Rasul, Allah tak akan memandangnya. Ad-dayyus. Siapa ad-dayyus? Orang yang tak peduli dengan keluarganya atau mahram istri dan anak perempuannya. Itu ad-dayyus.